Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Herdi Munayang. Terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya. Baik, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah tercatat lebih dari 50.000 kasus. Terakhir update tanggal 25 Juni 2020 pukul 16, yaitu 50.187 kasus yang konfirmasi positif. Secara global sudah lebih dari 9 juta dan regional Asia Tenggara lebih dari 600.000 kasus. Dampaknya begitu luas. Saudara-saudari, terhadap kehidupan masyarakat, pandemi ini memberi dampak yang sangat kuat terhadap kesehatan, banyak yang sakit dan banyak juga yang meninggal. Secara ekonomi banyak kehilangan pekerjaan, banyak yang di PHK, kesulitan ya. Secara sosial kita dulunya bisa bertemu jabat tangan, cipiki, cipika, sekarang tidak bisa lagi. Kemudian bersilaturahmi juga jadi terbatas hanya melalui online. Pendidikan banyak sekolah yang ditutup, semua sekolah ditutup, kampus juga ditutup sampai waktu yang belum bisa ditentukan, tergantung dari zona hijau dan lain-lain. Kemudian spiritual, kita tidak bisa ke tempat ibadah, kita harus secara online melakukan ibadah online. Kemudian bicara politik, anggaran terhadap pilkada harus ditambahkan karena para petugas pemilihan kepala daerah harus memakai face shield dan lain-lain. Kita lihat keluarga sebagai bagian dari masyarakat. Dalam masyarakat ada keluarga-keluarga, kemudian dalam keluarga ada individu. Masyarakat akan membentuk bangsa. Jadi sudah jelas keluarga itu adalah bagian daripada masyarakat. Kita lihat 8 fungsi keluarga seperti yang dikemukakan oleh BKKBN, yaitu fungsi agama, sosial, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Bagaimana kiat kita membangun keluarga sehat dan bahagia? Kita singkat dengan Kita Cinta 5S. Kembangkan gaya hidup sehat, yaitu gizi, olahraga, kemudian tanpa narkoba. Imbangi hidup dengan tawa, seni, dan hobi. Kemudian tetaplah berbuat baik dan tahu rasa berterima kasih. Ambil waktu untuk meditasi, relaksasi, rekreasi, menikmati lingkungan fisik dan sosial yang sehat. Ciptakan pikiran yang tidak mengharapkan sesuatu yang sempurna di pasangan Anda. Kalau kita mengharapkan yang sempurna, maka kita akan kecewa. Jadi karena hanya mungkin Sang Buddha dan para arahat yang bisa mencapai itu. Inisiasi perubahan diri sendiri karena seringkali sulit untuk mengubah orang lain. Jadi kita sendiri yang harus berubah lebih dulu. Nikmati kehidupan cinta dengan ingat akan komitmen dalam perkawinan karena cinta adalah verb, kata kerja. Jadi harus ada upaya dari kita. Tahanlah amarah dan jangan ungkit masa lalu. Atasi badai dalam hidup berkeluarga secara bersama-sama. Sekarang ini adalah saat yang sangat tepat kita menghadapi badai bersama-sama, kita saling bantu. Ya, maka kita akan bisa melewati ini secara bersama-sama. Sabarlah dan selalu berupaya melakukan hal-hal yang bisa mengembalikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Setialah pada pasangan Anda, karena waktu akan memberi kesempatan untuk melalui stres dan tantangan. Strategikan cara pendekatan dalam menghadapi persoalan. Bisa saja sikap dan aksi yang berbeda akan memberi hasil yang berbeda pula. Kalau satu cara buntu, coba cara yang lain. Sikapi hubungan Anda dengan bijaksana. Karena sikap yang buruk dapat memicu perasaan dan tindakan yang buruk. Sirami bunga cinta kasih dengan cara ambil waktu kencan berdua. Mungkin Anda cuma di rumah, tapi ada ruang yang bisa Anda manfaatkan untuk membuat suasana kencan. Ya. Buat dirimu menarik. Bicarakan keinginanmu dengan pasangan dan lakukan hal-hal baik setiap hari. Jangan bosan melakukan hal baik. 4 langkah ketahanan keluarga seperti yang sudah disarankan oleh BKKBN, yaitu yang pertama keluarga itu berkumpul. Kita berkumpul membangun interaksi antara suami, istri, dan anak-anak. Di sini saatnya kita bisa memahami anak, memahami suami, memahami istri, ya, lebih dekat secara emosional. Yang kedua adalah keluarga berinteraksi. Dari satu unit keluarga berinteraksi dengan keluarga lain. Dari anak bisa menelpon orang tua, ya, menelpon saudara-saudari, menelpon teman-teman. Itu adalah salah satu cara untuk ketahanan keluarga. Yang ketiga adalah keluarga berdaya. Memanfaatkan, mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam keluarga. Banyak orang sekarang mencari rezeki, mencari nafkah dengan cara berjualan, menjualan kue, ya, gorengan, dan lain-lain. Kreatif, karena semakin banyak di rumah dan harus memiliki penghasilan, maka mereka semakin kreatif. Yang keempat adalah keluarga peduli dan berbagi.
Kita peduli dengan orang lain, kita peduli dengan tetangga, kita peduli dengan orang di lingkungan kita. Banyak contoh di mana orang-orang berhasil, ada lingkungan yang berhasil, yang berlebihan bisa memberi dengan seikhlasnya, dengan semampunya, dan orang yang memerlukan bisa mengambil sesuai dengan keperluannya, jadi seperlunya. Bapak Ibu, saudara-saudari, nasihat Sang Buddha untuk suami ini yang harus selalu kita ingat. Yang pertama, menghormati istrinya. Yang kedua, bersikap lemah lembut terhadap istri. Bersikap setia, memberikan kekuasaan tertentu kepada istri, memberikan atau menghadiahkan perhiasan kepada istri. Untuk istri, melakukan semua tugas kewajiban dengan baik. Bersikap ramah kepada keluarga dari kedua belah pihak, jangan diskriminasi, jangan membeda-bedakan. Setia kepada suami, menjaga baik barang-barang yang dibawa oleh suami, dan pandai dan rajin dalam melaksanakan semua pekerjaannya. Jadi mungkin ada hal-hal di antara 5 aspek ini yang sulit dilakukan oleh istri atau suami, maka itu bisa menjadi sumber cekcok ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudari yang saya hormati, dalam Sigala Sutta, Sang Buddha sudah memberi nasihat agung kepada seorang perumah tangga yang bernama Singalaka, atau namanya ada yang disebut dengan Singalaka, ya. 6 arah. Arah timur, bagaimana dia harus menyembah arah timur, itu artinya menghormati ayah dan ibu. Arah selatan, menghormati guru, ya, menghormati orang yang sudah memberi pelajaran kepada dia, menjadi hal-hal yang baik. Ketiga, arah barat, menghormati istri, suami, dan juga anak-anak, ya. Keempat, arah utara, menghormati sahabat-sahabat, teman, sanak keluarga. Yang kelima, arah bawah, menghormati pelayan dan karyawan. Ini yang sering kita lupakan, bahwa kita selain menghormati yang setara dengan kita, ataupun yang di atas kita, atasan kita, bos kita, tapi kita juga harus mengingat bahwa kita harus juga menghormati pelayan kita, orang yang kerja di rumah kita, mungkin pembantu rumah tangga, ataupun karyawan-karyawan di tempat usaha kita. Arah atas, menghormati para pertapa, para guru agama, dan para brahmana, ya. Baik Bapak Ibu, sekian kiranya sharing Dhamma yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat memperingati Hari Keluarga Nasional, yakni tepatnya pada tanggal 29 Juni 2020. Kami dari Arama Kebun Kesadaran Kolongan dan Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia yang ada di Sulawesi Utara. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabetata bawantu sukitata. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya.